Banyak orang pengen magang ke Jepang tapi belum tahu syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak banget orang yang pengen magang ke Jepang tapi belum tahu syaratnya. Dan kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua syarat-syarat magang ke Jepang. Apa aja? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu buat teman-teman yang baru nonton channel aku, Sandi Japan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk ada gambaran pergi ke Jepang ya. Dulu aku magang ke Jepang itu lewat IMM Japan, guys. Angkatan 293. Mungkin di sini ada teman-teman aku ya yang angkatan 293 ya. Oke, yang syarat pertama itu ijazah itu minimal SMA atau SMK ya. Jadi buat teman-teman yang punya ijazah SMA jangan minder ya, guys. Kebanyakan orang-orang bilang itu ngomong ya bahwa ijazah SMA itu susah cari kerja. Jangan pernah minder, guys. Nyatanya aku sendiri itu ijazah saya itu lulusan SMA, guys. Jadi jurusan IPS lagi. Kan mesti orang-orang tuh banyak yang ngomong, kalau sekolah terus jurusan IPS tuh susah cari kerja. Enggak, guys. Nyatanya aku itu ke Jepang itu lulusan bener-bener lulusan SMA dan jurusannya IPS, guys. Nah, jadi buat kalian yang punya ijazah SMA atau SMK itu bisa jadi syarat untuk magang ke Jepang. Usia, selanjutnya itu minimal 18 tahun sampai 26 tahun ya, guys. Ini mungkin berbeda ya, guys, syarat untuk pergi ke Jepang antara IMM Japan yang negeri sama yang swasta, guys. Itu emang kalau IMM Japan itu ketat banget ya. Dan di sini tuh umur tuh dibatasin ya, karena ini program pemerintah IM Japan itu umurnya dari 18 tahun sampai 26. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, khususnya yang baru keluar SMA, teman-teman itu bisa lulus SMA langsung daftar ke IMM Japan ini. Dan buat teman-teman yang usianya 20, mungkin 27 tahun ke atas, jangan minder dulu, guys, karena program magang ke Jepang itu banyak banget ya, guys. Salah satunya itu ada Tokutei Gino juga bisa, guys. Ketika kalian usia udah segitu ya, sampai 28 ke atas, teman-teman itu ikutnya Tokutei Gino aja, guys. Program Tokutei Gino atau program jalur swasta ya. Dan yang masih muda, saran saya itu kalian bisa ikut yang negeri dulu, guys, yang IMM Japan ini ya. Selanjutnya itu ada kesehatan, tes kesehatan jasmani dan rohani, guys. Jadi sebelum kita ikut seleksi Jepang itu ada sekitar 3 hari, guys. Tes di IM Japan ini berat banget, guys. Yang pertama itu ada tes semacam matematika dasar. Mungkin ya aku pernah ngalamin ya, dulu tuh aku ngalamin, guys. Namanya tes matematika itu hampir nggak terlalu susah, guys. Kayak tambah-tambahan pengurangan. Tapi tambah-tambahannya itu angkanya itu ratusan loh. Sama umpamanya nih ya, 787 ditambah 369 berapa itu. Terus lagi pengurangan ya, tapi angkanya itu sampai ratusan, guys. Sama umpamanya nih 825 dikurangin 571. Nah, angkanya tuh segitu, guys. Kita hari pertama itu kita lulus matematika, guys. Selanjutnya setelah kita ada tes matematika, itu ada tes kesehatan fisik, guys. Ya, tes kesehatan fisik itu apa, guys? Dalam ruangan aku tuh dulu ya, bajunya itu dibuka semua ya, pakai celana dalam. Karena orang-orang Jepang itu yang ngetes kan langsung orang Jepang ya. Dites apakah di kondisi tubuhnya itu bersih ya, bener-bener bersih. Ada tatonya atau tanda tindikannya itu nggak boleh ya. Apalagi bekas luka, guys. Ini bener-bener ketat banget, bener. Jadi badan itu harus bener-bener fit, sehat ya, nggak ada cacat ataupun apa ya. Nah, dan setelah itu ketika hari kedua kita lolos tes seleksi cek fisik. Saya tes fisik itu lari 3 km itu dalam waktu 15 menit, guys. Bayangin, itu panas-panas. Saya masih ingetan dulu ya. Tahun 2016 aku ikut seleksi magang ke Jepang IM Japan ya. Lari 3 km dalam waktu 15 menit, guys, di tengah lapangan. Bayangin. Setelah kalian lari 3 km terus lolos, begitu langsung lolos lari itu ada namanya sit up, guys. Sit up sama push up. Push up-nya ini dulu itu 35 kali ya. Dan setelah push up itu ada namanya sit up ya. Sit up-nya itu 25. Jadi bener-bener kayak tentara banget, yakin. Aku masih keingetan dulu ya.
Oke, setelah itu guys, setelah kita melakukan tes tersebut, selanjutnya itu ada tes wawancara guys. Ini langsung sama orang Jepangnya, bener-bener keras banget guys. Dan dulu aku yang mengetes wawancara itu ada orang Jepang didampingi sama orang Indonesia guys. Emang bener-bener ketat banget guys, didobrak mejanya. Saya masih ingat itu, salah sedikit langsung didobrak mejanya guys. Jadi apa ya, saran saya ketika kalian mengikuti seleksi tes wawancara ini guys, suara kalian itu harus lantang guys, kenceng. Karena orang Jepang itu suka banget sama orang-orang, anak-anak muda yang semangat ya guys. Bahwa kalau ngomong yang keras itu menandakan bahwa orang itu semangat, pengen bener-bener kerja ke Jepang gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada tes medical check up. Itu sama guys, kayak kita ngelamar pekerjaan di Indonesia. Mungkin bedanya kalau medical untuk ke Jepang itu sama di ronsen, terus sama diambil urinnya. Itu mungkin sama lah ya, hampir sama kayak kita lamar kerja di Indonesia ya. Tapi dulu waktu tes medicalnya itu di Rumah Sakit Besar Semarang ya. Karena aku seleksinya itu dulu di Jawa Tengah ya, di Semarang. Oke, setelah itu guys, ketika kalian sudah lolos semuanya dari wawancara, tes fisik, terus bahkan tes bahasa, itu sebelum keberangkatan itu ada namanya pra pemberangkatan guys. Jadi kita di pusat pusat pelatihan daerah itu selama 2 bulan. Itu 2 bulan itu kita dilatih belajar bahasa Jepang lagi guys. Jadi biar mantap loh, namanya pemantapan guys. Mungkin kalau di kita ya, kita sekitar 2 bulan kita terus belajar. Ada di situ tuh kayak pelatihan, pusat pelatihan itu tiap hari itu bener-bener dilatih guys. Dari pagi itu harus bangun ya, pagi itu kita harus olahraga guys, ngikutin namanya tes fisik biasa lah ya, lari pagi. Terus siang sampai sore itu belajar bahasa Jepang guys. Mungkin itu ya. Setelah 2 bulan di pelatihan daerah, terus kita pindah lagi ke pelatihan nasionalnya. Dulu aku di CFS ya, CFS-nya itu di Bandung, daerah Lembang. Itu jadi sebelum kita berangkat ke Jepang itu ada 2 bulan lagi. Itu sama guys, itu pemantapan bahasa lagi. Jadi bahasa kita, fisik kita itu bener-bener dilatih lagi lah guys. Jadi ketika kita mau ke Jepang itu udah siap ya, kita udah mental dan fisiknya itu udah kuat ya. Oke, dan selanjutnya terakhir guys, setelah di pelatihan nasional, baru kita para anak-anak magang itu diberangkatkan ke Jepang guys ya. Nah, ke Jepang ini waktunya, jadi prosesnya itu berangkat ke Jepang itu nggak sebentar guys, butuh waktu bener-bener lama guys. Aku aja dulu ya, dari pelatihan di LPK sampai keberangkatan itu hampir 10 bulan mungkin guys ya. Masih inget aku guys, 10 bulanan lah sekitar itu. Jadi pengorbanan atau magang ke Jepang itu bener-bener ketat lah ya, nggak sembarangan lah ya guys. Kita harus bener-bener sabar waktunya itu ya. Oke guys, jadi proses magang ke Jepang itu seperti itu ya. Mungkin sedikit sharing-sharing buat teman-teman yang pengen magang ke Jepang. Dan semoga itu bisa ada gambarannya lah ya, bahwa magang ke Jepang itu butuh waktu lama dan kesabaran. Jadi jangan pernah menyerah guys, apalagi buat teman-teman yang baru lulus terus pengen kerja di Jepang. Itu seperti itulah ya, biar ada gambarannya ya. Dan jangan sampai guys, karena sekarang itu banyak banget orang-orang yang penipuan di LPK ya. Jadi teman-teman tuh harus cari guys informasi dari update lah terbaru tentang pemagangan ke Jepang. Mungkin seperti itu dulu dari informasi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau magang ke Jepang. Oke, apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman pengen tanya masalah seputar kerja di Jepang, teman-teman bisa tulis komen di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment di video saya ini ya guys, buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu tentang kehidupan di Jepang.